Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya. Terima kasih Anda masih bersama kami di studio Metro TV. Telah hadir 4 orang narasumber yang akan membahas apakah kita bisa mengetahui dalang pagar laut. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah mantan Menteri Keuangan yang juga Dewan Pembina Partai Gerindra, Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, dan kemudian juga telah hadir di ujung kanan saya adalah pengamat ekonomi Derajat Wibowo. Mas Derajat, selamat malam. Selamat malam. Kembali hadir lagi malam ini, terima kasih. Lalu di sebelah kiri saya adalah anggota Komisi 4 DPR, Riono Caping. Mas Riono, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Terima kasih sudah hadir, dan kemudian juga telah hadir mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin. Mas Doni, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Doni, terima kasih. Ini sudah diberikan waktu untuk kita bertanya. Mas Doni, saya ingin tahu dulu, sebetulnya besok itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kelautan bersama dengan Kasal, akan dibongkar pagar laut sepanjang 30 km. Itu akan dibongkar seluruhnya, Mas Doni, atau akan disisakan sebagian? Ya, berdasarkan tadi perencanaan operasi yang dilakukan, kita besok turun bersama TNI AL, PSDKP, Polairut, Bakamla, dan nelayan setempat. Dari PSDKP tadi kami sudah gelar apel siaga, ada sekitar 400 personil, ditambah dengan Taruna dari Poltek kami juga turun. Armada kapal pengawas juga diturunkan sama Sea Rider. Ini di luar kekuatan dari TNI AL sendiri dan Polairut serta Bakamla. Oke. Nah, ini cuaca kan lagi seperti ini nih. Tadi saya juga hujan nanti. Jadi kita pengennya yang kita prioritaskan dulu adalah membuka akses bagi nelayan lebih mudah untuk melaut. Itu yang penting dulu. Oke, jadi besok akan dibongkar itu pagi atau siang seperti isi video yang tempo hari ditayangkan itu, Mas Doni? Jadi rundown yang sudah disepakati besok jam 9, karena ke sini jauh rupanya Mas kalau lewat darat. Kalau lewat laut juga tantangannya juga karena perairan dangkal kan. Tapi kita usahakan jam 10, jam 9, jam 10 para pimpinan, nanti ada Pak Menteri, ada Kasal dan semuanya rapat. Setelah itu press conference sedikit, brief apa yang akan dilakukan. Setelah itu para pimpinan akan ke laut untuk melihat pembongkaran, dan setelah itu balik lagi. Jam 1 kalau yang pimpinan balik lagi semuanya, tapi personil tetap melakukan pembongkaran. Jadi yang ditarget untuk dibongkar seluruhnya 30 km tergantung nanti situasinya di lapangan, atau memang hanya akan ada yang disisakan, Mas Doni? Ya nanti kita lihat situasi di lapangan, kalau bisa semuanya atau bagaimana. Kan ini alam Mas, kita nggak bisa ini, dan dari kita lihat itu ada yang sudah ditanamnya sudah terlalu keras gitu. Nah itu kalau misalnya dipaksa nanti apa, kita mau lihat dulu apa itu nanti mengubah ekosistemnya atau bagaimana. Jadi kita harus pelajari, nanti kalau kita paksa dia patah di tengah, malah bahaya katanya ya. Malah bahaya kan. Maka ini ya ini alam juga, kita lagi nggak bisa, saya nggak bisa, saya tadi 2 kali tuh hampir jatuh juga ke laut. Baik. Mas Doni, ini terkait dengan pernyataan Menteri ATR BPN ya, bahwa pagar laut itu ada sekian luasan yang punya HGB. Status HGB-nya ini menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan itu
legal atau ilegal, Mas? Jadi Pak Menteri kan kemarin sudah mengeluarkan pernyataan setelah dari istana ya. Jadi Pak Menteri itu merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip nomor 8 garing 2010. Yeah. Hasil putusan itu menyatakan ruang laut tidak dapat diberikan hak. Nah, jadi kalau di laut ada sertifikat, ya itu nggak sah alias ilegal. Karena sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, pengganti dari hak itu adalah setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. KKPRL ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan. Gitu, Mas. Baik, Mas Doni, besok setelah dibongkar, ya mungkin juga tidak bisa selesai 1 hari ya melihat situasi cuaca sekarang. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanjutkan dengan mengusut orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki HGB itu, atau kemudian KKP berhenti di membongkar pagar bambunya ini saja, Mas Doni? Jadi begini ya, KKP itu ketika kami melakukan penyegelan, fokus kami ketika itu adalah ada bangunan di laut yang menetap dan terindikasi tidak memiliki PKKPRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dalam hal ini patok-patok bambu itu. Kami kan nggak tahu ada yang tadi ada sebutkan itu. Ya, kita nggak tahu kan. Jadi kita masuk karena tidak ada PKKPRL. Nah, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, PKKPRL itu kita bisa melakukan sanksinya administratif alias denda. Nah, tadi menjawab pertanyaan Bang Leo, apakah melakukan penyelidikan? Kami ketika mendapat kabar ini, sejak tahun lalu itu sudah melakukan full bucket. Karena kan untuk pengawasan perairan 0 sampai 12 mil itu kan ada pengawasan dulu oleh Dinas Kelautan Perikanan setempat. Dalam hal ini Pemda. DKP itu kan garis komando ke Pemda, koordinasi ke KKP. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin mengklirkan, jangan mentang-mentang belakangnya KP, itu DKP itu di bawah kendali KKP, enggak. Mas Doni, dia berkoordinasi sama KKP gitu. Nah, Mas Doni, ketika pengawasan itu kita sudah turun ya. Tahun lalu udah turun, ketemu tuh waktu yang 7 kilo. Ini buat apa? Kita udah full bucket, terus koordinasi lagi. Kita lakukan namanya pemerintah kan kita harus koordinasi, komunikasi kan. Namanya ruang laut itu kan luas, Mas. Mas Doni, ini terkait dengan koordinasi. Ceritanya Bang Leo tadi, cerita Bang Leo itu yang kita melakukan penyegelan karena terindikasi tidak memiliki PKKPRL. Singkatnya seperti itulah cerita kronologisnya. Sedikit Mas Doni terkait koordinasi, sempat dibongkar oleh TNI Angkatan Laut, sempat dihentikan karena Menteri KKP bilang jangan dibongkar karena itu barang bukti, kemudian dilanjutkan lagi. Sebetulnya ada apa di balik itu? Jadi ceritanya gini, Mas. Konsen yang kita kan tanggal 9 Januari sudah melakukan upaya paksa penyegelan. Upaya paksa oleh pemerintah untuk menghentikan sebuah kegiatan. Itu segel loh, Mas. Nah, setelah itu kan dilanjutkan, Dirjen kami sudah mengeluarkan statement memberi waktu 20 hari bagi pemilik atau yang merasa sebagai pemilik datang ke KKP untuk mengurus. Dalam hal ini untuk ngaku, terus kita proses, nanti disuruh bongkar kan. Penyelidikan tengah berjalan, Pak Menteri itu pengennya koridor hukumnya, Mas. Nah, kan ini lagi ada proses nih. Ada proses hukum sedang berjalan kan. Nah, itu yang Pak Menteri kaget. Makanya Pak Menteri itu, kita itu bukan tidak sepakat, kita mau ujung-ujungnya nanti pasti bongkar gitu loh. Karena
Zona caranya ya, prosedurnya ya. perairan itu bukan zona ya, kita itu pengennya dalam koridor hukum. Kita ini kan Oke. negara hukum. Baik. Gitu loh. Nah, itu Baik, aja. baik. Tapi kan setelah komunikasi paginya ya udah. Kita tuh semua Sudah sepakat clear. kalau itu memang nggak boleh. Karena itu bukan Baik. zona untuk peruntukan panjang-panjang bambu. Oke. Kita harus jeda dahulu, Mas Doni dan Bapak-Bapak, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.